Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa sama-sama belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini melanjutkan kajian kita membahas kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang muqaddimah dari kitab ini dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pelajaran darinya. Sekarang kita masuki hadis yang pertama dari kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj. Yang dinamakan manhaj itu adalah cara, yaitu cara memahami ilmu dan cara mengamalkannya. Hadis yang pertama, al-haditsul awal, hadis yang pertama. Berkata muallif rahimahullah taala, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadahan, al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang akan dia dapatkan, awimra'atin yankihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan dari hijrahnya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam sarana, dengan berbagai macam media. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di media-media ini, Allah juga mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala, di surga yang tinggi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita potong-potong hadis ini ayo ikhwan. Kata-kata dalam hadis ini yang pertama adalah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Memiliki banyak keutamaan dan kuburan beliau adalah berdampingan dengan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan juga sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu di rumah Aisyah, ya rumah Aisyah itu berdampingan dengan Masjid Nabawi pada saat zaman dahulu. Adapun sekarang maka rumah Aisyah tetap itu adalah rumah Aisyah ya yang diperuntukkan untuk kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperluas Masjid Nabawi ya sehingga dia masuk di dalam lingkup dikelilingi oleh Masjid Nabawi. Di sini ayyuhal ikhwan, innamal a'malu binniyati. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Berarti di sini sangat penting membahas masalah niat karena seorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, baik di dalam ibadah maupun dalam muamalah dan juga di dalam hal-hal yang lain, maka dia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Oleh karena itu di dalam potongan hadis berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi di sini yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ini adalah kabar, pengabaran. Ya, kemudian kalimat yang kedua adalah wa innamal likulli imri'in ma nawa, adalah balasan bagi ya orang yang berniat tersebut. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan di sini ayolah ikhwan, ya, terdapat pelajaran bahwasanya niat itu sangat penting karena dia masuk ke dalam berbagai macam bab di dalam bab-bab ibadah, dalam bab-bab ibadah. Kemudian ayolah ikhwan di sini Rasulullah SAW katakan, "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dan bahwasanya setiap orang ya akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala membalas yang sesuai dan Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Kemudian ayolah ikhwan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini berkaitan dengan hijrah. Ini berkaitan dengan hijrah. Itu zaman dahulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum penaklukan kota Mekkah, maka para sahabat yang di Mekkah diwajibkan untuk berhijrah ke Madinah untuk mendapatkan keamanan dan untuk bisa iqamatu dinillah, menjalankan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik, tanpa disakiti. Begitu pula tidak mendapatkan ancaman-ancaman pembunuhan dari orang-orang kafir di Mekah kala itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ada saja ketika seorang berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka di sana sangat rawan terdapat niat yang buruk, niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang bisa merusak amalan hijrah itu sendiri. Karena yang namanya hijrah itu adalah suatu amalan yang utama. Apabila dia bercampur, ya, bercampur dengan niat-niat yang lain, maka rusaklah atau berkuranglah pahala hijrah dari orang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan akan hal ini agar hijrah para sahabat itu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah Ta'ala, bukan karena dunia. Sehingga beliau memberikan contoh, barang siapa yang berhijrah karena dunia yang akan dia peroleh, atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam berhijrah tersebut. Ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita ini ke sini untuk apa? Kita berhijrah untuk apa? Kita berkumpul dengan teman-teman yang soleh juga untuk apa? Kita misalkan kalau di Palembang ya berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama hadir di majelis ta'lim itu untuk apa? Jangan karena masalah dunia. Saya pernah mendapatkan ada orang sengaja ikut pengajian ya karena dia ingin mendapatkan rekan bisnis, ya, ingin mendapatkan rekan rekan bisnis. Ketika dia sudah ya berapa bulan tidak mendapatkannya, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak lagi sholat berjamaah dan tidak lagi
tidak lagi hadir di kajian. Kita katakan ya niat hijrah seperti ini adalah niat yang buruk, yaitu karena ingin mendapatkan dunia. Maka perbaikilah niat-niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di sini terdapat perkataan ilallahi wa rasulihi yang menuju Allah dan Rasulnya. Jadi kita bisa pahami bahwasanya niat hijrah itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan wa ila rasulihi dan kepada rasulnya, maksudnya apa? Agar bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bimbingan beliau, benar-benar menjadi muttabi', pengikut ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya, mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya karena beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi untuk apa? Untuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima pengajaran atau ajaran-ajaran yang beliau bawa. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keikhlasan, penting kita ingatkan kita penting mengingatkan terus tentang niat. Bagaimana niat itu harus selalu kita jaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan contohnya masalah riya, yaitu ingin beramal tapi ingin dilihat oleh orang lain. Beramal atau sum'ah, beramal tapi ingin didengar oleh orang lain. Yang kedua-duanya sama, yaitu agar diketahui amalan yang telah dikerjakan ya oleh orang lain. Maka ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan pada diri kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Yaitu riya. Itu riya, memperlihatkan amalan untuk diketahui oleh orang lain. Jadi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan pujian atau untuk mendapatkan hati atau untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Seperti misalkan ada seorang pemuda yang dia itu ingin mencari teman hidup, yaitu istri. Dia mengetahui bahwa seorang bapak ya punya seorang anak yang masya Allah gadis ya begini 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 diketahui sifatnya. Akhirnya ketika dia sholat, masya Allah, ketika ada bapak itu sholatnya sangat khusyuk ya, sangat tenang ya, lebih panjang gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan perhatian atau dipandang oleh calon mertuanya. Maka niat yang seperti ini sudah salah. Niat yang seperti itu sudah salah. Begitu pula seorang beribadah agar dilihat bosnya, agar dilihat atasannya, agar mendapatkan atasannya sehingga apa? Mendapatkan penilaian baik, penilaian rajin. Wah, ini sangat berbahaya yang seperti ini. Ya, atau ingin dipuji oleh kawan-kawannya sehingga mendapatkan kedudukan di hati mereka. Oleh karena itu penting kita selalu mengingatkan ya ikhwan tentang ini. Begitu pula di dalam riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia itu ghaza, yang dia itu berperang, yaltamisul ajra, tapi dia ingin mendapatkan pahala, wa dzikra, dan juga ingin disebut-sebut. Ya dia berperang agar disebut-sebut juga, oh, hebat atau jago atau mujahid atau apa. Maka malahu, kata kata beliau ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malahu, apa balasan untuknya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Tidak ada balasan untuknya.
dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa'adaha thalatha marrat, dan beliau pun mengulangi sebanyak 3 kali, yaitu dia tidak mendapatkan apa-apa. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Tsumma qala, sungguhnya dia berkata, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas hanya untuknya dan diharapkan dengannya wajah Allah, dan diharapkan dengannya wajah Allah. Jadi di sini Allah hanya menerima amalan yang benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu murni. Jadi tanpa ada yang lain, murni, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah tanpa ada niat yang lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, berkata tabaraka wa taala, kata Rasulullah SAW, ya, Allah berfirman, ana aghna asyurakai anis syirki. Sesungguhnya saya adalah yang paling tidak butuh dengan kesyirikan atau saingan-saingan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang dia berbuat syirik ya di dalamnya bersamaku, ya, taraktuhu wa syirkahu, saya akan tinggalkan dia dan juga kesyirikannya. Saya akan tinggalkan dia dan juga tinggalkan kesyirikannya. Jadi kalau kita berbuat syirik dan riya itu termasuk perbuatan syirik, maka kita tidak akan diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya juga bukannya kita malah mendapatkan keridhaan, tapi justru kita mendapatkan apa? Mendapatkan nol, mendapatkan tidak mendapatkan apa-apa dari amalan yang eh, kita kerjakan, begitu pula tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 200, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Faminan nas, di antara manusia, may yaqul, di antara manusia ada yang mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Rabbana atina fid dunya, berikanlah untuk kami di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan bagian apa-apa fil akhirah, di surga. Tidak mendapatkan apa-apa di mana? Di surga. Di akhirat, mohon maaf, dia mendapatkan apa-apa di akhirat. Ini menunjukkan bahwa orang yang niatnya hanya ingin mendapatkan dunia dari amalan yang telah dia kerjakan, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Nauzubillahi min dzalika. Begitu pula untuk orang-orang yang mempelajari ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mempelajari ilmu itu litubahu bihil ulama, untuk menyaing-nyaingi para ulama, wala litumaru bihi sufaha, atau untuk mendebat ya para orang bodoh, yaitu orang-orang yang bodoh, wala litakhayyaru bihi al-majalisa, atau engkau memilih-milih majelis ya, dengan ilmu tersebut engkau memilih-milih majelis. Faman fa'ala dzalika fannaru annaru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan hal tersebut, fannaru naru, ya maka neraka untuknya, maka neraka untuk. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah.
Begitu pula kita ingatkan dengan hadis Abu Hurairah yang menceritakan eh, tentang 3 orang, ya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW mengatakan, ya tentang 3 orang yang sangat utama dalam beramal. Kata beliau, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi." Sungguhnya manusia yang pertama kali yuqda diadili yaumal qiyamah di hari kiamat adalah rajul, seorang laki-laki istushhida. Dia itu terbunuh di medan perang. Terbunuh di medan perang. Fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah mengingatkan akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, orang tersebut pun mengenalinya. Dan berkata Allah, "Fama amilta fiha." Apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Qala, dia berkata, qataltu fika hatta istushhidtu. Saya telah berjihad, berperang karena engkau. Kata orang tersebut, karena engkau ya Allah, hatta istushhidtu, sampai saya gugur di medan perang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Tetapi engkau berperang itu agar engkau dikatakan sebagai pemberani, petarung hebat, jeri, orang yang hebat, orang yang berani, ya. Faqad qila, dan itu sudah didapatkan, sebutan itu sudah didapatkan di dunia. Subhanallah. Ini padahal amalan jihad itu adalah amalan yang sangat 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 utama. Tetapi kalau misalkan dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan meskipun dia mati di medan perang tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin disebut-sebut jari, ingin disebut sebagai mujahid, ingin disebut sebagai syahid, atau ingin disebut sebagai orang-orang dengan julukan-julukan pemberani atau sejenisnya, ya maka kita katakan ayyuhal ikhwan, itu percuma saja jika niatnya untuk seperti itu, tidak akan mendapatkan apa-apa dari pahala jihadnya. Akhirnya apa? Orang tersebut ditarik di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua, kata Rasulullah SAW, dipanggil orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, seorang yang dia belajar ilmu dan juga mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Maksudnya dia itu hafal Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, ya, didatangkan orang tersebut. Fa'arrafahu, sama, diperkenalkan nikmat Allah dan dia pun juga menyadarinya, mengakuinya. Kemudian ditanya juga, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan tersebut? Maka berkatalah orang yang tadinya itu berilmu dan mengajarkan ilmunya dan juga hafal Quran. Dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Saya telah mempelajari ilmu dan juga saya telah mengajarkannya, dan saya juga telah membaca Al-Quran karena engkau. Karena engkau ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi hati manusia, qala kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Engkau engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan engkau, ya, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an agar engkau disebut sebagai qari, ya, pembaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan itu sudah disebutkan di dunia. Julukan itu didapatkan di dunia. Kemudian dilakukan hal yang sama, ditarik dari wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga, rajulun wasa'ahullah alaihi wa atahu. Seorang yang Allah lapangkan dia, maksudnya berikan harta. Wa atahu min asnafil mali kullih. Dan Allah berikan berbagai macam harta,
berbagai macam jenis harta kullihi semuanya. Fa'utiya bihi, kemudian didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, sama seperti ditanyakan juga nikmatnya dan dia pun mengakuinya. Kemudian ditanya apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan tersebut? Maka dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau cintai untuk berinfak di jalan tersebut illa anfaqtu fiha, kecuali telah saya infakkan di jalan kebaikan tersebut. Qal kadzabta. Katakan kepadanya, engkau telah berdusta. Walakin walakinnaka fa'alta. Tetapi engkau melakukan itu liyuqal huwa jawad, karena ingin disebut sebagai jawad, itu orang baik, orang yang suka berderma, orang yang sangat suka membantu orang lain. Faqad qila. Kemudian ya, itu telah disebut di dunia. Kemudian dilakukan hal yang sama, ditarik di wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalika. Ini hadis yang lumayan panjang ayyuhal ikhwan, menunjukkan bahwa tiga orang ini adalah orang yang sangat utama dalam beramal, yaitu mujahid, kemudian yang berperang dan mati syahid. Yang kedua adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya dan juga menghafalkan Al-Quran. Ini sangat utama amalannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diberikan harta, kemudian dia bersedekah setiap pagi dan malam, di waktu-waktu pagi dan di waktu-waktu siang dan di waktu-waktu malam. Jadi di sini ternyata apa? Amalan-amalan besar itu membutuhkan niat yang besar juga. Ini menjadi pelajaran. Apabila kita melakukan amalan yang mudah-mudahan ini adalah amalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya niat untuk ikhlas itu juga berat. Semakin tinggi semakin berat. Semakin besar amalan tersebut nilainya di hadapan Allah, maka semakin berat pula untuk bisa ikhlas, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memberikan kita taufik, ya, hidayah untuk kita bisa selalu ikhlas hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan, kita perlu ingatkan terutama untuk orang-orang yang sudah berhijrah, kemudian yang sudah terlihat taat di hadapan manusia, maka perlu kita ingatkan akan bahaya mencari dunia dengan amalan akhirat. Cari dunia dengan amalan akhirat. Sengaja mengerjakan dunia agar mendapatkan akhirat. Ya, sengaja dia melakukan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, tapi dia inginkan apa? Tapi dia inginkan dunia. Contohnya, ya, sengaja menjadi penghafal Al-Quran agar bisa diterima menjadi polisi atau menjadi tentara, atau diterima di universitas favorit yang menerima para hafiz Al-Quran dan hafizah Al-Quran. Maka yang seperti ini ya termasuk niat-niat dunia, ya, padahal dia kalau niatkan membaca benar karena untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya besar. Ya, begitu pula kalau seorang berniat, misalkan dia menjadi muazin dan dia hanya meniatkan untuk mendapatkan dunia, tidak mau berazan kecuali dia dibayar karena suaranya yang merdu, ya, sekian juta, maka kita katakan ya itu tidak diperbolehkan, bahkan percuma saja apa yang dia lakukan dari amalan akhirat tersebut. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat jika dia niatkan hanya untuk dunia. Baik, kemudian ayyuhal ikhwan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Basyiri hadhil ummah." Kabarkanlah kabar gembira kepada umat ini bisana, dengan ketinggian wa tamkin fil bilad, dan juga penguasaan di berbagai macam negeri, wa nasri dan kemenangan, wa rif'ati fid din dan ketinggian dalam agama. Wa man amila minhum bi amalil akhirah lid dunya, barang siapa di antara mereka beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia,
falaisa lahu fil akhirati nasib, maka dia tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Nauzubillahi min dzalika. Begitu pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman." Barang siapa yang mempelajari ilmu, ma yubtagha bihi wajhullah, yang diharapkan dengannya wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan, ya, bagian atau barang-barang dari dunia, lam yajid 'arfal jannah. Yaumal qiyamati, dia tidak akan mendapatkan bau surga, angin surga, ya, yaumal qiyamah itu bau surga, padahal bau surga itu tercium jauh, ya, tercium jauh sebelum masuk ke dalam surga, itu dalam perjalanan sudah tercium bau bau surga. Kemudian ayolah ikhwan, mengenai hukum fikih, orang yang beramal tapi dia mendapatkan bagian dari dunia. Saya beri contoh, seorang menjadi muazin atau seorang menjadi imam. Seorang menjadi muazin, seorang menjadi imam. Ini adalah apa namanya? Ini adalah suatu jabatan yang di sana banyak sekali pahala untuk mendapatkan pahala akhirat, seperti pahala muazin, ya, dia mendapatkan pahala seperti orang, jumlah orang yang sholat akan diminta ampun sepanjang suaranya sampai di mana oleh makhluk atau benda-benda di sekitarnya, kemudian akan dipanjangkan lehernya di hari kiamat, kemudian mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, untuk orang yang menjadi muadzin. Begitu pula yang menjadi imam. Jadi imam, dia menjadi imam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula para sahabat yang mulia dan para ulama jadi imam, dan pahalanya juga besar menjadi imam. Tapi ternyata mereka mendapatkan rotib, yaitu mendapatkan gaji bulanan. Maka bagaimana menyikapi hal seperti ini? Dia mendapatkan mukafaah, yang tadi disebut dengan mukafaah, penghargaan, atau mau disebut juga dengan ujroh, ya terserah saja mau disebut ujroh atau mukafaah. Tapi memang kalau disebut mukafaah itu namanya penghargaan, lebih sopan, ya, daripada kita menyebutnya sebagai ujroh, seolah-olah itu adalah transaksional, ya, bentuk transaksi. Baik. Di sini ada perincian. Yang pertama, an la yuridu bil ibadah illa dunya wahdaha. Orang yang beribadah hanya untuk mendapatkan dunia saja. Ya, seperti orang yang berperang, dia hanya ingin mendapatkan ghanimah. Atau orang yang menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan ijazah atau ingin mendapatkan pekerjaan. Ya, kemudian muazin begitu pula, saya tidak mau berazan kecuali digaji sekian-sekian, saya tidak mau menjadi imam, suara saya kan bagus, mendingan ke masjid lain saja katanya. Masya Allah. Kalau tidak diberikan sekian, 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 subhanallah. Maka kita katakan, ya, kita katakan ayyuhal ikhwan, yang seperti ini jika dia niatkan untuk dunia saja, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Rasulullah SAW, sesuai hadis yang kita pelajari, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap orang itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Begitu pula dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan ke yang ke-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, waffi ilaihim a'malahum fiha. Kami tunaikan kepada mereka amalan-amalan mereka itu di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka itu tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi ingat, balasannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada balasan untuk mereka di akhirat kecuali neraka.
wa habita ma sana'u fiha, dan batallah, terhapuslah apa yang mereka lakukan di dunia, wa batilu ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang mereka ya ya'malun, kerjakan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, maka kami nazid lahu fi harthih, maka kami tambah ladangnya. Wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang menginginkan harthad dunya, ladang dunia atau hasil dunia, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kami akan berikan hasilnya itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak memiliki bagian apapun di akhirat. Subhanallah. Ini menunjukkan ayul ikhwan, ya beratnya orang yang beramal kalau dia meniatkan hanya untuk ya dunia, tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kedua yaitu orang yang mencampur antara niat dunia dan niat akhirat. Dia ingin mendapatkan dunia juga dari amalan akhirat dia, dia beramal untuk akhirat, ya. Tapi satu sisi dia juga butuh untuk mendapatkan harta, maka kita katakan dia mendapatkan sesuai persentase niat dia untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar niatnya untuk Allah, maka semakin besar juga pahala akhiratnya. Tapi semakin kecil pahala niatnya untuk akhirat, maka semakin kecil pula bagian dia yang dia dapatkan di akhirat, ya. Tapi amalannya tidak dihapuskan. Kenapa? Karena dia juga memiliki niat untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Inilah pendapat yang lebih kuat dari perselisihan para ulama. Kenapa ya ikhwan? Banyak sekali ayat yang menyebutkan balasan-balasan yang sifatnya duniawi, ya. Contohnya dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya kan, ada jalan keluar dari kesempitan dan diberikan rezeki. Oh, berarti kalau saya bertakwa saya akan begini. Berarti kan dia ketika dia bertakwa masih ya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk orang yang bertakwa. Maka kita katakan seberapa besar niat dunia dia dan seberapa besar niat yang benar-benar takwa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula betapa banyak balasan di dunia ya yang diberikan oleh Allah untuk orang yang bersedekah. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi, siapakah itu orangnya? Yuqridullah, yang dia meminjamkan kepada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, kemudian Allah lipat gandakan untuknya adha'afan katsirah, dengan lipatan-lipatan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, di sini Allah lipat gandakan yang dia sedekahkan itu, dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, Allah balas apa yang dia lakukan, ya. Baik. Nah, di sini apakah sedekahnya batal? Jawabannya tidak. Meskipun dia memiliki niatan duniawi, maka dia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Oleh karena itu ketika kita bersedekah, kalau benar-benar kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Ini saya sedekahkan, ya Allah balas segera atau Allah balas nanti, terserah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tangguhkan di akhirat, maka balasan Allah itu lebih indah ya daripada bagian-bagian dari dunia saja. Baik. Begitu pula beristighfar. Istighfar itu adalah ibadah. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum, saya berkata istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian.
Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah kirimkan kepada kalian ya, yursilis sama 'alaikum, ya hujan midraran yang begitu lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah perbanyak, lapangkan kepada kalian, panjangkan kepada kalian amwal wa banin, yaitu harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ini kan balasan-balasan dunia dari apa? Dari istighfar. Istighfar balasannya itu, istighfar balasannya itu, ketakwaan balasannya ini, bersedekah balasannya ini. Ya, dan juga balasan-balasan yang lain seperti juga dalam berperang, yas'alunaka 'anil anfal ya dan seterusnya, surat Al-Anfal itu banyak tentu bercerita tentang ghanimah-ghanimah. Kemudian pembagian tentang humus ya, seperlima dari dan seterusnya, yang itu menunjukkan bahwa boleh ya seorang kalau misalkan ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, kemudian atau dia beribadah tapi dia mendapatkan juga bagian dari dunia, kemudian kita katakan tidak bisa juga mengelak dari dunia tersebut, maka kita katakan ayyuhal ikhwan itu ya tergantung bagaimana dia pasang niatnya ya, dia pasang niatnya. Baik, kemudian yang ketiga, seperti misalkan muazin ya, muazin kemudian imam. Ketika dia jadi imam, tidak ada pekerjaan gitu ya, tidak ada pekerjaan, dia cuma jadi imam, 5 waktu disuruh menjadi imam, pokoknya ndak boleh terlambat, 5 waktu harus di sini katanya. Otomatis dia terkadang ada disiapkan rumah dan sebagainya gitu kan, siapkan rumah, begitu pula mukafa'ah bulanan karena menjadi imam, imam tetap, maka kita katakan ya tergantung niatnya, bagaimana dia niatnya tersebut. Bisa dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang beribadah ya, dia dia beribadah tidak meniatkan ibadah itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus menerima pemberian atau mukafaah atau penghargaan-penghargaan. Dia niatnya adalah beribadah hanya untuk Allah, atau misalkan dia berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata apa? Dia harus mendapatkan bagian itu. Ya contohnya seorang muazin, dia memang niatnya saya ingin menjadi muazin karena pahalanya sangat besar. Saya ingin menjadi, misalkan seorang lagi mengatakan saya ingin menjadi imam, pahalanya sangat besar. Sementara imam itu terpilih, muazin itu juga terpilih. Maka yang satu menjadi imam, yang satu menjadi muazin. Ya, kalaupun tidak diberikan mukafaah, tidak diberikan ujroh atau gaji atau rotib atau apalah istilahnya itu, penghargaan atau tali sambung, tali kasih atau apa, apapun istilahnya itu, dia tidak mengharapkannya, ya. Tapi dia pasti menerimanya, dia pasti menerimanya, ya. Kalaupun dia tidak digaji atau tidak diberikan apa-apa, dia tetap menjadi muazin. Atau yang satunya tetap menjadi imam. Begitu pula misalkan dai, dia tetap berdakwah walaupun misalkan dia tidak diberikan apa-apa, dia tetap jalan dakwahnya, tidak terpengaruh dengan pemberian-pemberian manusia. Maka kita katakan yang seperti ini niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia dapatkan itu adalah rizkun minallahi taala, adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita katakan tetap ya orang yang seperti ini pun tetap harus selalu menjaga niatnya. Dan yang terbaik apabila dia memiliki pekerjaan yang lain yang juga bisa menopang hidupnya. Kecuali memang benar-benar dia itu disibukkan ya. Contohnya kita dapatkan banyak para guru, para ustadz ya, para aktivis dakwah yang mereka, kita katakan ayyuhal ikhwan, waktu mereka habis untuk itu. Tuntutan untuk dakwah contohnya misalkan kita katakan ada di radio misalkan ya, harus ada ya misalkan 24 jam ya, harus terus hidup atau minimal 24 jam dikurangi 8 jam lah misalkan, jadi berapa itu 16 jam. Itu harus on air terus.
harus on air atau misalkan pray-nya berapa, 4 jam atau 5 jam saja di waktu malam, jam 11 sampai jam 4 itu saja pray-nya, berhentinya, yang lainnya harus ada jadwal. Sementara dia harus fokus ke sana, ada sip-sipan misalkan dan dituntut untuk berkreasi dan mengedit konten dan sebagainya, kita habiskan waktunya untuk berdakwah, maka sudah sepantasnya. Walaupun mereka tidak minta untuk dikasih, tapi seharusnya apa? Para orang yang memiliki kelebihan harta, yang telah dilebihkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang menanggung kehidupan mereka sehingga bagaimana mereka bisa tetap hidup mulia dan tidak perlu mengemis-ngemis kepada orang lain, tidak perlu apa ya, dikasihani gitu ya. Kasihan gitu, kasihan gitu kan kayak kasihan lah gitu. Dia punya anak, punya istri, tapi dituntut untuk apa, untuk ngajar misalkan guru, ya ini kan banyak di pondok-pondok pesantren ya, begitu pula sekolah-sekolah Islami. Masya Allah gajinya ya Allah sangat memprihatinkan. Padahal dia disuruh tuntutannya sangat besar, pokoknya anak saya mau jadi anak soleh, pinter, hafal Quran, hafal hadis gitu ya, paham agama, Masya Allah tuntutannya sangat besar. Tapi apa yang diberikan oleh orang tua, mereka misalkan tidak menuntut besar, tapi di sini mana sumbangsi dari orang tua misalkan atau dari orang-orang kaya, ya bagaimana menjadikan mereka itu memiliki izzah, memiliki harga diri tanpa harus meminta-minta, tanpa perlu juga terlihat seperti orang yang perlu dikasihani, ya. Selalu melas, kapan duduk sama orang kaya selalu tunduk. Kenapa? Ya, minder dengan orang kaya. Ya coba misalkan dia, "Biasa aja saya nggak perlu sama orang kaya ini kok, saya nggak perlu dikasihani," seperti itu kan. Maka di sini pentingnya kerjasama ya ikhwan, antara para orang yang memiliki harta ya, dengan orang yang apa, orang yang memang fokus, berkhidmah untuk umat ini. Oleh karena itu seperti Al-Quran saja, kata Rasulullah SAW, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Yang paling berhak untuk kalian ambil bayarannya adalah kitabullah, maksudnya pengajaran Al-Quran. Jadi itu bukan sesuatu yang tercera, tapi kata Sya'bi, yang penting dia la yashtaritu al-muallim. Yang muallim itu tidak memberikan persyaratan illa an yu'ta syai'an falyaqbalhu. Kalau diberikan sesuatu ya maka dia terima. Maka dia terima. Baik, oleh karena itu ya ikhwan begitu pula kita mungkin ada rekan-rekan kita yang mendengar di radio ini atau Kunci Kebaikan TV ini, sudah sepantasnya ya kita kalau mendirikan lembaga pendidikan jangan sampai lembaga kita ini meskipun bagus, meskipun ya bagus lah ya kita katakan seperti itu atau lengkap atau apa, kegiatan juga padat, jangan sampai ini hanya untuk dikhususkan untuk orang-orang kaya saja, jangan. Jangan, tetapi bagaimana juga orang-orang miskin itu diberikan bagian juga. Diberikan bagian untuk bisa belajar di sana. Ingat kata Nabi SAW, "Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian itu ditolong, kalian itu diberikan rezeki karena sebab orang-orang lemah di antara kalian. Maka sungguh miris terkadang kalau kita melihat ada sekolahan ya yang menghalangi masuk santrinya karena apa? Orang yang mendaftar karena hanya masalah dia tidak punya harta. Insya Allah masalah rezeki Allah itu tanggung. Allah yang menanggungnya. Ya masalah rezeki Allah yang menanggungnya, tapi kita usahakan jangan menghalangi ya para santri, para murid yang ingin belajar benar-benar mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar ya. Bagaimana misalkan kita dituntut, misalkan sebuah sekolah dituntut untuk menafkahi atau memberikan kafaah kepada guru-gurunya secara layak, tapi insya Allah Allah akan berikan solusi yang terbaik ya. Kemudian ayo ikhwan yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini sangat penting kita ingatkan masalah ikhlas, ikhlas, dan ikhlas dan ya begitu pula kalau misalkan kita mendapatkan teman-teman yang sibuk di travel haji dan umroh, begitu juga. Ya, canangkanlah yang pertama, niat yang pertama itu bagaimana kita mengantarkan, mempermudah mengantarkan mereka para jamaah agar bisa berhaji dan bisa berumroh, pahala yang sangat besar. Adapun hasil jadikanlah itu sebagai secondary yang kedua sajalah itu, hasil itu belakangan saja ya. Kalau mereka misalkan, jamaah senang, ya alhamdulillah kita juga dapat rezeki yang halal, ya kita sudah sangat sangat bahagia gitu. Ya ketika saya menjadi pembimbing haji kita kan melihat pembimbing umroh, ketika saya bawa orang-orang tua, jadi ada yang bapak-bapak tua umurnya mungkin 70 tahunan gitu ya, beliau ngomong kepada yang satunya, ya bilang, "Pak Ali," katanya, "itu Ka'bah," katanya sambil nangis. Nangis, ketawa bercampur aduk kayaknya saya juga langsung, "Oh ya Allah terharu juga." Katanya dia sambil menangis, sambil ketawa, sambil ini, campur aduk lah rasanya dia saking senangnya gitu ya. Itu katanya Ka'bahnya itu, ya Allah. Ya jadi ya masalah, keuntungan travel, ya itu bisa belakangan lah itu, tapi coba niatkan benar-benar bagaimana membantu para jamaah dimudahkan untuk bisa ke tanah suci, kita layani. Jadi sebagaimana Allah memanggil mereka, maka kita sebagai pengurusnya misalkan, kita benar-benar berkhidmah, melayani mereka sebaik-baiknya. Mereka ini tamu-tamu Allah, ya mereka ini tamu-tamu Allah. Oleh karena itu ya ikhwan, ya saya ingatkan juga travel, begitu pula misalkan masjid-masjid, ya. Seperti ini juga ada kadang tuh saya pernah mendapatkan dulu waktu masih remaja ya. Jadi ada seorang marbot, marbot masjid kecil ya, masjid kecil ya penghasilan masjidnya juga masih kembang kempis gitu ya. Jadi jadi marbot, bersih masjid, alhamdulillah masjidnya bersih. Cuma waktu itu berapa dikasih ya, seingat saya 200.000 per bulan. Memang tahun berapa ya, itu waktu saya SMP, berarti sekitar sebelum 2000 lah intinya, sebelum 2000, sebelum tahun 2000 atau 99, 98 seperti itu, kasih 200.000 di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur harganya mahal-mahal, lebih dari Jawa ya. Akhirnya dia pagi mancing, cari ikan, cari lauk, ya. Kemudian disuruh, "Kalau kamu ya ke pasar mampir-mampirlah ke warung saya," katanya, "mampir-mampirlah ke warung saya, insya Allah nanti adalah," gitu kan. Lah, tapi saya sudah mikir di situ, lah kalau dia jalan-jalan ke warung-warung, jalan-jalan ke toko-toko seperti itu di pasar, seperti pengemis saja saya bilang gitu kan, seperti pengemis. Baru ketika dia pergi mancing, dia itu mancing dapat ikan juga ya seadanya aja lah, entah gabus, entah apa, entah sepat. Mancing, kemudian apa, perkataan para tetangga masjid, orang-orang di sana, "Itu masjid nggak diperhatikan, kerjaannya mancing aja," katanya. Astagfirullah ya Allah. Coba pandang dari segi positif, kenapa dia itu harus mancing? Agar bisa mendapatkan lauk. 200.000 cukup untuk apa sih gitu kan? Cukup untuk hah? Cukup untuk beli beras, beli ini, beli itu, nggak cukup untuk beli lauk, ya tidak cukup untuk beli lauk. Apalagi untuk menikah gitu kan, nggak cukup, gitu. Nggak akan cukup. Saya ingat saya waktu itu biaya pernikahan aja kalau suku tertentu itu 20 juta, kalau sekarang mungkin sudah 60, 70 juta seperti itu ya kalau dikonversi, atau standarnya ya mungkin yang murahnya itu 5 juta lah kalau di sana, berarti kalau sekarang sekitar ya 20 jutaan. Tapi zaman dahulu ya, ini 200.000 mau makan apa, mau apa gitu ya. Ya jadi perlu kita artinya kalau kita sudah pekerjakan seperti itu marbut, yang benar-benar dia itu mengurus masjid ya, halamannya juga diurus, ruangan TPA-nya juga diurus. Seharusnya apa? Ada perhatian. Tanpa perlu dia dibelas kasih
apa ya, orang tidak perlu dia merasa kasihan dengannya gitu. Kita jadikan dia tidak perlu orang itu kelihatan orang susah gitu. Atau seperti tadi dia pergi ke pasar nanti dikasih, jangan gitu, itu kan terhina seperti itu ya. Kalau benar-benar mau ngasih, kasihkanlah langsung di mana, di ruangan dia atau secara sembunyi-sembunyi, kasihkanlah dia agar dia tidak meminta-minta kepada manusia. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh oleh kaum muslimin. Ya dengan demikian akan terjaga dan saling kerjasama antara semua pihak ya, baik yang kaya maupun yang fokus ke masjid, yang fokus berdakwah dan yang fokus mengurus pendidikan, rumah tahfiz dan sebagainya. Ini bisa bekerja sama antara satu dan yang lainnya tanpa perlu kita menghinakan orang lain, tanpa perlu kita menjadikan orang melas dan merasa perlu dikasihani oleh orang lain. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Allahu alam bissawab. Ini masalah ikhlas ya materi kita pada hari ini. Kemudian kita lihat apakah ada pertanyaan yang masuk. Baik. Saya rasa cukup, tidak ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua ya, keistiqomahan dan Allah memberkahi kita amalan soleh ya, dan juga menghindari kita dari berbagai macam hal yang melalaikan kita. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.